Reforming Heart, hari pertama. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah kelahiran hakim terakhir. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 1 ayat 1-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada suatu hari, Elkana mempersembahkan korban. Diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun,
1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita merenungkan. Kitab Samuel adalah catatan yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya dan memberikan seorang raja kepada mereka. Seorang yang akan menggembalakan mereka dan akan menjadi gambaran dari sang raja yang akan datang nanti, yaitu Kristus sendiri. Catatan yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Israel dan mencatat nama-nama besar seperti Samuel, Saul, dan Daud. Tetapi catatan ini dimulai dengan kisah keluarga seorang yang bernama Elkana. Nama yang tidak pernah muncul lagi setelah pasal 2. Nama yang tidak penting seandainya seorang nabi besar tidak muncul dari keluarga orang ini. Kisah Elkana pun diwarnai dengan permasalahan kecil, yaitu persaingan antara 2 istri Elkana, Hana dan Penina. Mengapa catatan agung mengenai 2 raja besar Israel harus dibuka dengan permasalahan kecil dari keluarga yang kecil ini? Mereka bukan petinggi Israel, dan permasalahan mereka pun bukan permasalahan hidup mati bangsa Israel. Tetapi melalui permasalahan kecil dari suatu keluarga kecil inilah, Tuhan memberikan bagi Israel seorang hakim terakhir dan seorang nabi besar, Samuel. Dia adalah hakim yang akan menggantikan Eli, memimpin Israel, dan nabi yang akan mengurapi 2 raja Israel. Dimulai dengan kisah Hana, mempunyai pergumulan yang berat karena dia tidak mempunyai anak. Sakit hati yang dirasakannya bertambah parah dengan tekanan kata-kata hinaan dari Penina yang membenci dia. Sampai pada bagian ini kita tidak melihat ada hal yang berkaitan dengan rencana Tuhan bagi Israel. Tetapi doa yang dipanjatkan Hana kepada Tuhan memberikan kaitan itu. Perhatikan ayat 11. Betapa agungnya doa perempuan ini. Ia membuka permohonannya dengan mengatakan, Yahweh Sefaot, Tuhan semesta alam, atau lebih tepat, Tuhan yang memimpin pasukan besar tentara. Tuhan yang memimpin pasukan besar malaikat di surga yang tidak terhitung banyaknya. Puluhan ribu pasukan malaikat ada di bawah pemerintahannya. Bagaimana mungkin seorang perempuan sederhana ini boleh meminta Tuhan mendengarkan keluhannya? Kadang-kadang kita lupa kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, sang pemimpin pasukan besar malaikat. Kita berkata, Tuhan lebih besar dari masalahku, sambil tetap menganggap diri lebih besar daripada Tuhan, sehingga Tuhan dituntut untuk menyelesaikan masalah kita, seperti hamba dituntut untuk mentaati Tuhannya. Di manakah kerendahan hati kita waktu meminta? Hana tahu kepada siapa ia berdoa, maka ia sadar bahwa dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika ia memanjatkan doanya, ia meminta dengan penuh perasaan dan tidak layak yang digambarkan dengan kata-kata, Yahweh Sefaot. Lalu Hana memanjatkan permohonan dari pergumulan yang ia hadapi. Dengan jujur ia menyatakan semua sakit hatinya. Dengan pengharapan dia memanjatkan permintaannya. Dan dengan rela dia mengikat janji nasarnya kepada Tuhan. Kitab ini dengan unik memaparkan kemiripan antara kisah Hana dengan kisah Abraham. Abraham diberikan janji seorang anak dan dituntut untuk memberikan kepada Tuhan. Hana meminta seorang anak dan berjanji akan memberikan kepada Tuhan. Abraham berespon dengan iman dan ketaatan, dan Hana memanjatkan doa juga dengan iman dan ketaatan. Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan dan menjalankan ketika Tuhan menuntut dia mengorbankan Ishak. Hana menerima apa yang dia minta dan menjalankan apa yang ia janjikan dengan memberikan anaknya kepada Tuhan. Kita melihat di ayat 28. Kita tahu pada akhirnya bahwa Tuhan memakai anak ini menjadi hakim yang besar di Israel. Kita juga tahu bahwa Tuhan memakai anak itu untuk mengurapi Raja Daud, yang akan menurunkan dinasti kerajaan di mana Sang Mesias akan datang untuk memerintah di bumi. Hana memanjatkan doanya dengan iman, perasaan tidak layak, dan kerelaan untuk taat, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan akan menjalankan rencana agungnya dengan mengangkat Daud menjadi raja. Sebelum itu terjadi, dia mempersiapkan dahulu seorang nabi yang akan mengurapi sang raja.
Nabi yang juga akan menjadi salah satu hakim besar dalam sejarah Israel. Dan Nabi itu akan mengurapi Raja Daud, raja yang akan memulai suatu dinasti kerajaan yang akan melahirkan sang raja seluruh dunia, yaitu Kristus. Mari merenungkan betapa besarnya rencana Tuhan ini. Tetapi ayat 19 mengatakan Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan memberikan Samuel sebagai respon terhadap doa Hana. Sama seperti ketika Tuhan akan membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan menjanjikan rencana pembebasan ini kepada Abraham. Mari kita melihat kitab Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Tetapi Tuhan juga membebaskan Israel karena belas kasih-Nya. Demikiannya juga dalam kitab Samuel. Tuhan memberikan Samuel karena rencana besarnya untuk mendirikan suatu kerajaan bagi dirinya. Tetapi Tuhan juga memberikan Samuel karena dia mengingat kesusahan seorang perempuan sederhana seperti Hana. Allah bertindak sesuai dengan rencana kekalnya. Tetapi dia juga bertindak karena kasih sayangnya kepada umatnya. Mari kita terus memperbarui hati kita dengan firman Tuhan dan mengingat ketiga hal di bawah ini. Yang pertama, Allah yang besar dan berkuasa tetap rela memandang kepada kehidupan umatnya secara individu dan memperhatikan mereka. Bahkan seluruh rencana Allah dijalankan olehnya dalam sejarah karena belas kasihannya kepada umatnya. Renungkanlah hal ini. Tuhan tidak pernah menihilkan kehidupan pribadi dari anak-anaknya meskipun kita hanya satu dari miliaran orang di dunia ini dan meskipun kita begitu kecil dibandingkan dengan segala hal yang besar yang Tuhan telah kerjakan dan begitu remeh dibandingkan dengan semua orang besar yang Tuhan telah munculkan. Yang kedua, Tuhan mengingat kita, maka biarlah kita pun mengingat siapa Tuhan. Dia menguasai seluruh alam semesta. Seluruh pasukan malaikat senantiasa sujud menyembah kepadanya. Seluruh bumi akan sujud kepadanya. Siapakah kita? Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Mari dengan rendah hati menjalani hidup di hadapan Tuhan. Mari berjanji mulai hari ini dan untuk selamanya bersyukur untuk Tuhan yang rela memperhatikan kita yang tidak berarti ini. Mari juga belajar untuk hormat kepada Dia, takut akan Dia, dan tidak lagi sembarangan dalam berelasi dengan Dia, baik dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh hal yang kita jalani pada hari ini dan seterusnya. Yang ketiga, menjalankan janji kepada Tuhan yang di surga. Seorang anak yang telah lama didambakan pasti mendapatkan tempat yang istimewa di hati ibunya, tetapi janji kepada Tuhan tetap lebih utama. Hana taat menjalankan janjinya. Maka anaknya pun diberikan kepada Tuhan dan seumur hidupnya menjadi milik Tuhan. Kitab Pengkhotbah mengajarkan keharusan untuk melaksanakan janji sebagai syarat takut akan Tuhan. Mari kita melihat Pengkhotbah 5 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian juga percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Ingatlah untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang memang harus dipersembahkan kepada Dia. Yang pernah berjanji kepada Tuhan, di manakah kesetiaanmu menjalankan yang engkau janjikan itu? Yang ingin berjanji kepada Tuhan, tahukah engkau bahwa pada saat engkau mengucapkan janji kepada Tuhan, apa yang kau janjikan sudah tidak lagi menjadi milikmu. Entah itu uang, waktu, pekerjaan, pelayanan, maupun seluruh hidupmu. Jika engkau sungguh-sungguh, nyatakanlah janjimu kepada Allah
dan taatlah kepada apa yang telah Engkau janjikan.